Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fajrin Baraga. Saya mengampu mata pelajaran dasar-dasar agribisnis tanaman pada kelas 10 di SMK PPN Tanjung Sari, Sumedang. Untuk materi kali ini yang akan disampaikan adalah masih berkaitan dengan penyiapan bahan tanam, di mana pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan adalah tentang proses penyerbukan, di mana proses penyerbukan ini terjadi pada perkembangbiakan tanaman secara generatif atau secara seksual. Nah, di sini ada struktur dari bunga, di mana bunga ini merupakan alat kelamin pada tanaman untuk melakukan proses perkawinan. Pada bunga ini terdiri dari beberapa bagian utama, di mana pada alat perkembangbiakan secara jantan itu dinamakan benang sari, dan untuk alat perkembangbiakan secara betina itu dinamakan putik, di mana pada benang sari dan putik ini memiliki bagian-bagian tersendiri, di mana di sini terdapat yang namanya kepala sari, tangkai sari, sedangkan pada putik itu ada kepala putik dan tangkai putik. Selain itu ada mahkota bunga yang berfungsi untuk menarik serangga, ada bakal biji, nanti calon terbentuknya biji, ada kelopak, ada dasar bunga, dan tangkai bunga. Untuk prosesan penyerbukan ini dimulai dari jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, pada saat serbuk sari jatuh ke kepala putik itu nanti terjadi proses penyatuan sel gamet jantan dan betina, sehingga setelah itu eh, akan melebur menjadi bakal biji. Nah, selain itu setelah menjadi bakal biji ini nanti akan terbentuk yang namanya zigot ya, atau embrio. Nanti akan tumbuh dan berkembang sehingga akan membentuk suatu buah ya. Nah, untuk jenis penyerbukan ini terbagi menjadi 4 macam, di mana yang pertama itu ada penyerbukan sendiri ya. Pada proses penyerbukan sendiri ini, serbuk sari dari bunga tersebut jatuh di tempat yang sama atau di bunga yang sama. Untuk selanjutnya ada penyerbukan tetangga. Pada penyerbukan tipe ini, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Untuk selanjutnya ada yang dinamakan penyerbukan silang, di mana pada penyerbukan silang ini serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Untuk yang terakhir itu ada penyerbukan bastar, di mana pada penyerbukan bastar ini serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Biasanya untuk penyerbukan bastar ini dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan atau menciptakan tanaman yang unggul. Nah, selain itu pada proses penyerbukan ini bisa dibantu dengan beberapa bantuan, diantaranya adalah dengan bantuan angin atau anemogami. Contohnya adalah pada tumbuhan padi, jagung, dan gandum. Yang kedua ada dengan bantuan air atau hidrogami. Contohnya ada pada tumbuhan elodia dan hidrilla. Yang ketiga ada dengan bantuan hewan atau zoidiogami. Nah, di sini hewan yang membantu penyerbukan diantaranya adalah serangga, bisa berupa kumbang, lebah, ataupun kupu-kupu, burung penghisap madu, kolibri, dan kelelawar. Ya, sekian dan terima kasih untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.